Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, satu-satunya partai politik baru non-parlemen yang memiliki tingkat popularitas dan kesukaan bisa menyaingi parpol parlemen. Berdasarkan survei Litbang Kompas Mei 2023, parpol papan tengah ini kian dikenal masyarakat. Namun butuh kerja keras ekstra dan strategis untuk mengkonversi tingkat kepopuleran dan kesukaan itu menjadi elektabilitas. Survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan kepopuleran Perindo mencapai 73,7% dengan tingkat kesukaan 46%. Dari sisi kepopuleran, Perindo berada di peringkat ke-7 setelah Golkar, PDIP, dan Demokrat. Namun dari sisi elektabilitas, Perindo berada di posisi ke-9 dengan angka 3,1%. Dibandingkan dengan survei Januari 2023, elektabilitas Perindo turun 1 poin. Adapun margin of error survei ini kurang lebih 2,83%. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Perindo Boyke Nofrizon dalam keterangannya Selasa 23 Mei 2023 di Jakarta, tingkat kepopuleran Perindo yang mencapai 73,7% disebabkan oleh kerja-kerja pengurus, kader, dan simpatisan yang sering turun ke masyarakat. Mereka melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, terutama kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan bantuan serta pendampingan. Ia juga tak menampik privilege Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo yang memiliki media massa, sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui kinerja Perindo melalui publikasi. Cara-cara atau strategi yang dilakukan oleh Partai Perindo, baik tingkatan pusat maupun tingkatan daerah, alhamdulillah di backup full sama media yang notabene adalah media dari partai sendiri, yaitu MNC Group. Nah, kalau MNC memberikan atau mencorongkan program-program kepartaian maupun program individu kader Partai Perindo saat ini, itu merupakan tugas yang mulia dan kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan. Kenapa? Karena tidak terlepas keberhasilan Perindo tentunya menjadi kebanggaan mereka semua, teman-teman yang ada di MNC. Makanya saya katakan bahwa ini tidak terlepas dari kekuatan Pak Haritanu sebagai Raja Media. Iya. Kenapa tadi saya katakan bahwa kekuatan atau keberhasilan terwujudnya sebuah agenda politik tidak terlepas harus selaras dengan kekuatan media sebagai corong untuk mempublikasikan apa yang kita lakukan saat ini. Terkait peluang parpol non-parlemen di pemilu 2024, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies atau CSIS Arya Fernandes mengungkapkan, jika melihat pemilu-pemilu sebelumnya cukup sulit bagi parpol non-parlemen untuk menembus ambang batas parlemen sebesar 4% suara nasional. Partai non-parlemen bagaimana? Asumsi saya memang masih agak berat partai-partai non-parlemen untuk bisa tembus angka 4% ambang batas parlemen, dengan kondisi di mana sudah terbentuk stabilitas suara partai-partai dan stabilitas pemilih. Kalau kita lihat misalnya berdasarkan survei-survei dalam rentang 6 bulan terakhir, begitu juga kalau kita bandingkan dengan perolehan suara partai pada 5 pemilu terakhir. Sebanyak 8 parpol non-parlemen akan ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 mendatang. Ke-8 parpol itu diantaranya Perindo, PSI, Hanura, dan Partai Buruh.